sudah mulai didengungkan ya. Semua orang mendengar yang mana pergantian Sekda secara dadakan. Nah, melihat dari apa yang diganti ini kan merupakan salah satu apakah secara prosedur atau bagaimana. Nah, kira-kira bagaimana dari sudut pandang Pak Trianto selaku mantan Ketua DPRD Kabupaten Kota Barat? Terima kasih Mbak Taufik. Terima kasih juga pemirsa Indo TV sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan dulu kepada Bapak Suyanto SHMH sebagai ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada beliau yang telah memberikan waktu pikirannya, dedikasi dan loyalitasnya terhadap pemerintah Kabupaten Kota Barat dan telah memberikan prestasi yang cukup banyak juga kepada pemerintah Kabupaten Kota Barat. Dan beliau pada hari ini sudah tidak lagi menjabat, maka saya mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada beliau. Semoga beliau mendapat tempat tugas yang baru. Dan kepada penggantinya Bapak Dr. Joni Kultom, saya mengucapkan selamat. Semoga amanah ini dapat diteruskan dan dapat dilanjutkan untuk membawa pemerintah Kabupaten Kota Barat ini semakin menjadi lebih baik. Yang kedua, pergantian pejabat di lingkungan birokrasi itu merupakan hal yang sangat biasa sepanjang secara sistematis syarat kepangkatan orang yang diberikan amanah itu sudah cukup atau terpenuhi. Yang jadi aneh kalau misalkan saya seorang pejabat politik jadi sekda, itu yang nggak boleh. Kalau pejabat politik seperti saya mungkin bisa jadi wakil bupati atau jadi bupati, tapi nggak mungkin jadi sekda. Sepanjang penggantinya adalah aparat birokrasi, ASN, itu hal-hal yang lumrah saja. Dan saya pikir kita tidak usah polemikan siapa penggantinya atau apa diganti. Yang penting pemerintah Kabupaten Kota Barat ini pelayanan publiknya dengan pejabat yang baru semoga menjadi lebih baik dengan gaya kepemimpinan yang baru juga. Nah, tapi kalau kita melihat beliau ini kan track recordnya bagus nih. Dia pernah mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu satu. Kedua, dia juga termasuk orang yang dianggap mempunyai otoritas kuat dalam Badan Pengawas Bank BPR yang selama ini berjalan dengan bagus. Nah, ketiga, pembangunan rumah jabatan juga dalam desain rencana beliau yang di saat beliau menjabat di lingkungan Sekda. Aula, termasuk kabak-kabak dalam persenjataan ke depannya. Nah, kok bisa secara dadakan orang-orang yang punya potensi baik ini? Nah, mungkin kira-kira apakah ini ada keliru atau ada hal-hal yang kira-kira berpotensi lain? Semoga saja sih tidak ya. Semoga saja pergantian ini sudah memenuhi aspek-aspek yuridisnya, juga sistematisnya juga sudah terpenuhi ya. Karena ASN itu bekerja melayani masyarakat yang di situ juga dinilai oleh pimpinan atau atasan ya, barangkali saja suasana baru, pengen pejabat yang baru ya, mungkin itu sah-sah saja. Kita berharap sih pergantian ini jangan mengganggu pelayanan publik terhadap masyarakat, tapi dengan pejabat yang baru, tenaga yang baru, mungkin ini jauh lebih mudah, maka efektivitas dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik ya. Saya akan kesampingkan yang tadi Bang Taufik tanyakan. Nah, oke, Pak. Mungkin sedikit ada enggak kriteria yang menjadi salah satu kerangka acuan setiap yang menjabat sebagai sekda itu yang memang betul-betul ada hal-hal yang cukup prinsip. Ya, ini kan baru pejabat pelaksana tugas ya, belum menjadi sekda definitif ya. Artinya mungkin dalam beberapa waktu kemudian bupati atau Pak Gubernur menuju sekda yang definitif. Nah ini kan baru pelaksana tugas, artinya hanya menjalankan tugas-tugas selaku sekda, tetapi dia belum sebagai pejabat sekda definitif. Ya, saya pikir ini ada waktu di pemerintah itu, di birokrasi itu punya perangkat yang cukup lengkap dan cukup lengkap
lengkap dan memang secara profesionalitasnya juga sudah cukup ya. Ada namanya asesmen, ada yang namanya kepangkatan, yang mana kepangkatan itu merepresentasikan apakah seseorang ini sudah layak atau sudah waktunya untuk menduduki jabatan tertentu. Nah, saya pikir ini yang harus mungkin menjadi salah satu masukan dari saya agar ini bisa terpenuhi semua, jadi tidak ada tatanan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Oh, terima kasih. Demikian wawancara kami kepada mantan Ketua DPRD Kota Waringin Barat terkait